Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Teknozaidi. Makin kesini teknologi tentunya akan makin canggih dan juga makin murah. Kalau kita mundur 2 tahun ke belakang, tahun 2018, smartphone di harga maksimal 2 juta itu kalau boleh jujur nggak banyak yang bisa kita harapin. Beda banget kalau lihat smartphone 2 juta tahun ini. Nah, video kali ini kita akan kasih lihat ke teman-teman apakah smartphone harga 2 juta dapat melakukan pekerjaan berat. Video kali ini topik bahasannya akan lebih ke performa komputasi, kinerja chipset, gaming, dan juga baterainya. Jadi untuk sektor kamera nggak akan dibahas lagi. So langsung aja kita mulai. Oke, untuk sampel device di video kali ini kita akan pakai Xiaomi Redmi 9. Redmi 9 sendiri harganya 2 juta kurang 1000 yang surprisingly di harga segini membawa spek yang bisa dibilang luar biasa. Mulai dari chipset MediaTek Helio G80 12nm, RAM 4GB dan storage 64GB dengan triple slot dan Antutu score-nya hampir menyentuh angka 200.000 poin. Untuk layar sendiri cukup lega 6,5 inci IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3 yang udah lebih dari cukup menunjang kerjaan ataupun aktivitas lainnya. Gak lupa baterainya juga besar dengan 5020 mAh yang tahan lama dan juga support pengisian daya quick charge 18 watt meski nggak dikasih di paket pembeliannya. Semua itu bisa didapetin dengan harga cuma 2 juta aja. Dan di harga segitu sebenarnya bukan cuma Redmi 9 aja, karena sebenarnya masih ada juga device lain di harga yang sama. Tapi kalau kita bicara soal price to performance, rasanya belum ada yang sepadan. Buat kebutuhan kerja misalnya editing foto ataupun video, Redmi 9 ini cukup oke menghandle kerjaan harian. Misalnya menggunakan aplikasi editing PicsArt ataupun sejenisnya, membuka file-file Excel di WPS Office ataupun Microsoft Office Mobile dengan sesekali bermultitasking, misalnya membuka email dapat berjalan dengan smooth berkat RAM 4GB-nya. Layar 6,5 incinya juga masih proper kalau dipakai scrolling dan ngetik-ngetik dokumen. Buat yang suka editing video dari KineMaster, Redmi 9 ini bisa support multi layer dan bisa edit serta render video sampai dengan resolusi Full HD di 30 fps. Dicoba untuk merender video hasil editing di Full HD 30 fps dengan besar file 100 MB. Smartphone ini selesai mengerjakan tugas dalam waktu hanya 45 detik aja. Buat kalian yang mungkin sedang belajar membuat konten-konten ringan, seenggaknya smartphone ini bisa jadi partner awal yang baik dengan budget terbatas. Dengan modal 2 juta rupiah, kalian bisa jadiin smartphone ini mesin bermain game dengan nyaman. Beragam game-game populer kelas berat secara keseluruhan bisa berjalan dengan baik di smartphone ini, tentunya didukung oleh game turbo untuk optimalisasi gamenya. Kita mulai dari game PUBG Mobile dulu. Redmi 9 dengan Helio G80 bisa dapat setting maksimal PUBG Mobile di Smooth Ultra dan juga HD High. Gameplaynya cukup bikin kaget karena smartphone 2 juta ini ternyata bisa jalanin PUBG Mobile di setting maksimalnya dengan sangat baik. Untuk layar sentuhnya juga cukup responsif, sementara yang jadi catatan kecil ada pada gyroskopnya yang kurang begitu gesit merespon perintah. Sisanya oke semua. Sedikit beda cerita di game Call of Duty Mobile, karena Redmi 9 hanya dapat setting mentok di grafis medium dengan frame rate high. Tapi tenang aja, gameplaynya nggak jauh beda kayak di PUBG Mobile. Redmi 9 ini bisa jalan lancar jaya di game ini. Nah, sekarang giliran game MOBA Mobile Legends. Secara default, Redmi 9 grafis quality-nya mentok di high dengan HD mode dan high frame rate mode di kondisi aktif. Gameplaynya selama kurang lebih 2 match juga terbilang aman dan lancar jaya tanpa masalah berarti. Kita lanjut ke Pro Evolution Soccer 2020. Redmi 9 bisa disetting posisi grafis high dengan frame rate 60 fps yang secara gameplay juga jalan lancar jaya tanpa masalah di sepanjang game. Oke, game berat terakhir yang kita uji adalah Honkai Impact 3. Masuk ke setting, kita bisa atur Redmi 9 di posisi custom dengan grafis high dan frame rate 60 fps serta opsi lainnya aktif alias rata kanan. Nah, di game ini Redmi 9 baru mulai terasa ngos-ngosan merender grafis dengan animasi yang kompleks. Sesekali ada frame drop dan stuttering, tapi masih bisa dijalanin tanpa mengurangi kenyamanan gamingnya. Main 4 game tadi selama kurang lebih 2,5 jam menggunakan jaringan seluler 4G dari smartphone
girlfriend dan ruangan tanpa AC, suhu smartphone saya rasain hanya anget-anget aja, ya wajar lah, nggak sampai terjadi overheat. Sementara konsumsi baterainya selama gaming test dari full 100% nyisain baterai di 70%. Dan untuk pemakaian general secara seharian penuh, Redmi 9 ini bisa bertahan seharian penuh dengan screen on time rata-rata 9-10 jam. Dengan harga 2 juta, kalian udah bisa dapetin smartphone tahun 2020 dengan kemampuan komputasi yang cukup baik, entah itu kebutuhan produktivitas, gaming, maupun multimedia yang nggak lupa performa baterainya yang awet. Sampai video ini tayang, saya rasa Redmi 9 masih peringkat teratas untuk smartphone di rekomendasi harga 2 juta yang mungkin bisa bertahan statusnya hingga akhir tahun ini. Sampai nanti kompetitor bisa kasih penawaran yang lebih value deal. Well, ini tentunya kabar bagus buat customer karena dengan harga 2 juta kita bisa dapat produk yang bisa dimaksimalin untuk segala macam kebutuhan. Oke guys, sampai di sini dulu video Teknoza ID kali ini. Nantikan video-video Teknoza ID selanjutnya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching dan Teknoza ID pamit.